Kalau saya salah, ini bukan abal-abal dan saya katakan ini abal-abal, itu bisa ngancurin orang lain. Tapi kalau saya benar, ini akan menyelamatkan banyak orang. Diancam, sudah sering banget lah ya, tapi saya nggak pernah bacain sih kalau diancam punya ya. Tapi saya punya bodyguard sih sekarang. Tapi begitu saya pulang ke rumah dan saya bilang dengan anak saya pengen jadi apa, semuanya jawabannya sama. Pengen menjadi dokter seperti Daddy. Emang pada awalnya ketika membikin konten itu emang tujuannya awalnya mau mereview? Enggak. Jadi jangan review kirim abal-abal lagi ya. Kami takut, please. Itu takut tidak ada apa-apa. Wow. Ini salah satu hal yang cukup baru dalam arti karena Dr. Richard juga cukup berani untuk menunjukkan dengan jelas dan mereview dengan jujur, dengan terbuka. Dengan terbuka. Emang pada awalnya ketika membikin konten itu emang tujuannya awalnya mau mereview? Enggak. Tujuannya itu cuma mau kasih edukasi umum. Ya kita juga takut ya pasti ya. Karena ini kan berkaitan dengan merek, berkaitan dengan hukum ya. Pada waktu itu takut banget. Jadi kita umum banget. Jadi masih umum tips. Krem abal-abal tuh kayak gini punya. Nggak ada sebut merek satupun. Sampai ketemu dengan satu dokter yang lebih gila, kalau saya ngomong lebih gila daripada saya. Dia menyebut merek. Dokter orang itu Indonesia? Dulu, orang Indonesia. Okay. Dia sebut merek dan dia collab dengan saya pada waktu itu. Dan saya dapat pesan dari dia. Ya kalau ini memang abal-abal, so kenapa harus kita tahan? Kalaupun kita hancur di sini, dia bilang, maka ini akan menjadi turning point bahwa Indonesia akan jadi lebih baik pasti. Ya kemarin itu ada turning point sedikit ya. Ketika saya dilaporkan, ini akan menjadi turning point di mana masyarakat Indonesia itu bersuara semuanya. Dan ini bisa menjadi merubah suatu hal yang positif. Jadi nggak selamanya ini negatif seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita ngorbanin diri kita. Kalau Anda yang terjelek sekalipun kita di penjara, ini bisa merubah dunia. Seperti siapa ya? Mungkin Presiden Afrika dulu ya. Nelson Mandela, salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Dengan dia dimasukin di penjara kan bisa ngubah justru ini salah satunya. Dia bilang harus positif, dalam hati saya bego juga, aku nggak mau di penjara. Iya baru saya mau nanya. Iya saya dalam hati saya begitu dia dengar kayak gitu, aku mau jadi orang itu, tapi aku nggak mau di penjara. Nggak perlu sampai di penjara. Saya nggak mau di penjara. Makanya itu saya bilang aku mau, tapi saya sudah dapat pesannya. Saya pengen merubah dunia. Saya punya pesan dan saya punya suara untuk itu. Saya punya tools untuk itu. Apa toolsnya? Pasti biaya. Untuk ngecekin ini kan pakai biaya, nggak sedikit biaya. Saya punya, saya akan ubah ke sana. Tapi saya nggak mau masuk penjara. Jadi kayak gimana caranya? Saya harus melakukan research yang benar-benar valid. Saya mau berbicara kalau hasilnya benar-benar lab. Saya mau ini kalau tim saya ini semuanya sudah bagus. Jadi belinya sudah jelas, lengkap, administrasi bagus, baru saya bicara. Kalau enggak, saya nggak mau bunuh diri. Harus ada faktanya dulu berarti ya, baru bersuara. Dan setiap kali saya upload ke YouTube channel saya, kuasa hukum harus nonton. Kuasa hukumnya Dr. Richard. Jadi di review benar-benar, at least ya semua orang kan berhak untuk memberikan gugatan. Orang Indonesia kan negara hukum kan mau kasih gugatan boleh-boleh saja kan. Tapi kan paling enggak kuasa hukum saya sudah tahu bahwa ada kekuatan lah gitu punya kan. Ada sudah di review sebelumnya. Apa tujuan akhirnya, end game-nya kemana? Maksudnya dalam arti kan kalau dari Dr. Richard sendiri sampai begitu mau mengupload konten pun harus kuasa hukum harus nonton. Berarti kan seakan-akan ini sangat sensitif banget gitu. Jelas lah kalau itu sensitif. Saya tahu bahwa kalau saya ngomong sesuatu, terutama ini kan kita ngomongin abal-abal ya, atau sesuatu yang berbahaya ya. Kalau kita ngomong sesuatu, kalau saya salah, maka itu bisa menghancurkan orang lain. Saya setuju. Kalau saya salah, ini bukan abal-abal dan saya katakan ini abal-abal, itu bisa menghancurkan orang lain. Tapi kalau saya benar, ini akan menyelamatkan banyak orang. That's why makanya saya harus teliti benar-benar apakah ini abal-abal atau enggak. Kalau enggak, kalau saya ragu-ragu, mending saya nggak naikin deh. Ya tapi kalau iya, ini akan nyelamatin banyak orang banget. Karena banyak orang yang nggak tahu dan nggak sadar kan. Betul. Komentar istri apa?
berhentilah. Dan keluarga Menyuruh untuk berhenti. Berhenti dong. Okay. Mama saya, istri saya semuanya suruh saya berhenti semuanya. Tapi kayak panggilan hidup ya kayaknya sudah. Ini sudah mobilnya sudah jalannya akselerasinya sudah nggak bisa dihentikan. Okay. Bagaimana seorang Mary Riana disuruh berhenti untuk memotivasi orang lain coba? Cukuplah Mary kata mama ya kan, cukuplah sudah cukup kayak gitu. Tapi kayak sudah jadi panggilan hidup dan akhirnya saya menemukan panggilan hidup saya, susah juga ngomong. Iya, betul. Well, biasanya kan there's always purpose in every pain. Jadi sometimes kadang-kadang panggilan itu bisa terbentuk atau tersadarkan karena ada pain yang pernah kita alami, ada kesulitan yang pernah kita sendiri lalui dan itu menjadi keresahan dan akhirnya itu dari keresahan akhirnya berubah menjadi sebuah tujuan gitu. Jadi kalau Dr. Richard sendiri apakah mungkin sebelumnya pernah mengalami memakai produk abal-abal atau No. Ada beberapa orang yang menurut saya ya harus mencoba dulu, baru bisa dapat sesuatu intinya ya. Tapi ada orang ya juga yang mendapat cerita dari orang lain, tapi dia belajar dari sesuatu itu. Mungkin karena saya setiap hari ketemu 8 dikali 5 orang itu 40 orang dan banyak banget yang ngechat dengan saya korban dan itu kayak merasukin saya. Dan saya harus belain mereka dan ini. Menurut saya kalau bisa jadi wabah ini sudah wabah sih menurut saya. Ini harus diubah. Ya karena sesuatu yang dipakai setiap hari, ya kan? Banyak yang seperti saya, nggak dikit yang seperti saya. Tapi yang bersuara lantang, yang berani, itu memang belum banyak. Dan saya rela untuk jadi yang pertama untuk membuka gerbang ini supaya orang-orang lain muncul. Setelah saya banyak loh muncul yang lain. Beberapa yang lain sudah mulai muncul, sudah mulai menyebut. Tapi nyebut mereknya yang benar-benar hitam. Jadi kalau di skincare itu ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih kita bilang. Putih itu aman. Ya. Sekarang orang sebut nih, tapi yang hitam. Yang abu-abu masih belum berani sebut-sebut banget. Nah saya kan berani semua nih sampai sini. Tapi ini mulai berubah. At least ada sesuatu yang sudah berubah lah di Indonesia. Dan saya percaya ke depan mungkin ini ya namanya juga krim abal-abal sudah puluhan tahun ya ada di Indonesia ya. Gak mungkin juga diberantas dengan 1-2 tahun ya. Butuh waktu 5-10 tahun. Tapi ini suatu awal yang luar biasa. Apa dampak terburuk yang pernah dialami ketika Dr. Richard berani bersuara seperti ini? Diancam sudah sering banget lah ya, tapi saya nggak pernah bacain sih kalau diancam punya ya, tapi saya punya bodyguard sih sekarang. Wow, ya kesini datang pakai bodyguard loh. Memang sampai segitunya. Keluarga saya yang takut sebenarnya. Kalau ya karena saya sih ya fine aja ya, tapi benar juga sih kan saya tulang punggung keluarga ya. Apa ya di perusahaan juga kan ikon juga ya, jadi penting juga sih untuk dilindungi. Saya bisa mengerti sih keluarga saya diarahkan. Sejak kapan pakai bodyguard? Baru tahun ini. Apa karena kasus yang baru-baru ini terjadi? Enggak. Sebelumnya juga sudah disaranin, tapi kayak belum mau gitu. Sekarang kayaknya memang lihat-lihat teman-teman yang lain juga yang sama bisnisnya juga sudah punya ya, padahal resikonya lebih gedean saya kan. Jadi bodyguard kemana-mana ngikutin Dr. Richard? Wajib, Sampai pagi sampai siang, sore, malam. Kalau keluar rumah aja. Kalau keluar rumah aja. Kalau nggak keluar rumah nggak. Pernah nggak sih ada kejadian-kejadian yang nggak mengenakan secara ini ya di dunia nyata ya, bukan dunia maya. Kalau dunia maya kan pasti orang ya komen itu mah bisa siapa aja. Tapi di dunia nyata. Apa yang terjadi dengan saya? Setiap kali saya ke airport, setiap kali saya jalan kemanapun juga ke resto ya. Semua orang itu nggak ada yang semuanya kasih semangat dok, dan semuanya tau nggak ya, ini yang paling bikin saya bahagia dan bikin saya semangat. Semuanya itu bilang terima kasih Dr. Richard. Jadi ketemu saya di Bali, saya lagi liburan, Dr. Richard bukan minta foto loh. Kalau Mary Riana mungkin foto kayak gitu ya kan, atau minta tips motivasi kayak. Saya bukan artis. Semuanya terima kasih loh dok. Artinya apa ya? Artinya ini berimpact kepada kehidupan mereka. Ketemu di airport ya, adalah 1-2 yang minta foto kayak gitu. Tapi kebanyakan bilang habis minta foto pun semuanya sama. Terima kasih dok. Lagi di resto kita meeting kayak gitu, ada yang nyanyi gitu. Kita kedatangan Dr. Richard, terima kasih, semangat ya dok ya berjuangnya, semangat mengedukasinya. Artinya pesan ini sampai.
Dan banyak wanita-wanita yang terselamatkan karena sekarang sudah teredukasi dan tahu yang mana yang benar, yang mana yang abal-abal. Itu yang saya rasakan. Saya nggak pernah diancam di umum ya. Justru itu yang saya rasakan. Oke. Tapi kan kalau semuanya datang juga berterima kasih, kenapa harus pakai bodyguard? Maksudnya apakah pernah ada kejadian yang terjadi yang sampai akhirnya Dokter Richard, aduh nggak bisa nih, harus pakai bodyguard? Enggak. Keluarga aja yang takut sih sebenarnya. Oke, lebih baik waspada ya daripada sebenarnya juga yang paling takut itu kan, yang paling takut itu sebenarnya keluarga ya. Kalau orang yang nggak pegang itu ya. Jadi kayak seperti kalau kita pegang perusahaan dan kita tahu intinya nih, kita tuh nggak takut. Tapi orang yang di luar sana yang nggak melihat sampai ke intinya, ini justru yang takut sebenarnya. Saya nggak bisa nutupin keluarga saya takut. Mereka takut, istri saya juga takut. Saya disuruh berhenti. Sering banget. Ya karena again yang bukan diserang ya, maksudnya ini kan berdampak kepada bisnis orang lain, di mana ini bukan bisnis kecil-kecilan tapi ini adalah bisnis yang cukup besar dan menggurita. Dan ini juga ada mafianya. Percaya nggak percaya, memang ini ada mafianya dan ini banyak melibatkan orang banyak, bukan orang sedikit. Oke. Kalau Dokter Richard nggak takut, berarti sebenarnya apa sih ketakutan terbesar dalam hidup Dokter Richard? Apa ya? Saya takut sendiri ya. Takut sendiri. Oke. Kalau sekarang takutnya takut sendiri, tapi lebih ke keluarga ya. Karena kalau di luaran sana saya nggak takut sendiri, saya nggak takut punya teman. Ya saya nggak, bukan orang yang sosialnya bagus juga sih. Bukan, maksudnya itu bukan orang yang sehobi ngumpul dengan teman-teman. Saya nggak hobi banget kayak gitu punya. Tapi saya takut kesepian, nggak ada keluarga. Dan saya anggap kalau saya capek, saya lelah, saya pengennya kumpul dengan keluarga. Dan saya takut kehilangan itu sebenarnya. Anak udah berapa sekarang? 3 paling cowok semuanya, 7 tahun. Dan dia sampaikan dengan saya untuk stop review krim abal-abal. You want to hear it? Ada handphone saya. Wow. Dia bukan voice note kemarin waktu saya bilang saya mau review lagi, dan dia buat voice note, Daddy berhenti ya cek krim abal-abal. Daddy jangan review krim abal-abal lagi ya. Kami takut, please. Itu takut tidak ada apa-apa. Wow. Kalau ketakutan Dokter Richard adalah kehilangan keluarga, sedangkan keluarga pun juga bilang ke Dokter Richard, tolong dong berhenti. Istri bilang berhenti. Anak 7 tahun pun, please Daddy jangan review krim abal-abal lagi. Tapi gini juga, sosok yang paling membahagiakan bagi seorang orang tua adalah dikagumin anaknya. Saya itu bahagia banget anak saya, walaupun saya nggak ngerasa diri saya itu luar biasa, ada banyak jeleknya dalam diri saya, banyak banget jeleknya dalam diri saya. Tapi begitu saya pulang ke rumah dan saya bilang dengan anak saya pengen jadi apa, semuanya jawabannya sama, pengen menjadi dokter seperti Daddy. Secara nggak sadar di bawah alam sadar mereka berdua lah, yang satu lagi masih bayi, yang masih kecil ya, mereka mengagumi Dedinya. Mereka mengagumin saya. Ya terlepas dari apa yang saya kerjakan, mungkin mereka ada ketakutan, tapi mereka ada sesuatu di sana. Dan menurut saya juga ngelihat ini sesuatu hal yang saya kerjakan ini benar. Saya kerjakan benar dan saya berada di jalan yang benar. Maka saya akan menjelaskan saja dengan keluarga saya, dan saya oke, siap, apa yang ketakutannya, menjaga diri, oke, saya akan jaga diri saya dengan baik. Nggak boleh berhenti, tapi harus hati-hati. Pastilah itu. Mungkin itu sih saran dari saya. Karena maksudnya sesuatu yang kita yakini, memang kita nggak boleh berhenti ya. Apalagi itu untuk tujuan yang baik gitu. Karena saya percaya sesuatu yang berawal dari kebaikan akhirnya pasti baik gitu. Tapi jalan menuju ke sana pasti akan banyak kesulitan. Karena kita ada di Indonesia. Di mana ini kan negara berkembang, bukan di Amerika, bukan di Singapura. Di mana orang seperti saya ini sudah dulu sudah ada seperti itu. Karena di Indonesia ini kan baru ini akan menimbulkan kontroversi, apapun itu. Ya, presiden terbaik sekalipun sekarang menjabat, bikin Indonesia lebih baru, lebih besar, justru akan menimbulkan pro dan kontra. Itu hal yang biasa. Justru disinilah perangnya dimulai. Kalau berhenti, selesai.
Selesai, kalau berhenti ini selesai. Saya tahu kok, ini awal. Dan ini masih start awal banget. Kalau saya berhenti ini selesai. Tapi kalau saya lanjutkan, ini akan merubah Indonesia jadi lebih baik. Hati-hati. Setuju, tapi jangan berhenti. Setuju, But you have to really take care of yourself and your family too. Thank you. Maksudnya, karena again, ya kalau menurut saya ya, of course satu orang bisa menjadi pencetus untuk mengubah, tapi at the end of the day nggak hanya kerjaan satu orang aja. Maksudnya Dr. Lee harus ada orang-orang lain, bukan cuma orang lain ya, mungkin institusi juga harus bisa memberikan support dan dukungan, karena ini kan sebenarnya bukan tugasnya Dr. Richard seseorang aja kan sebenarnya. Ada institusi-institusi lain. Lebih ke yang membangun sih sebenarnya. Jadi institusi kita ini sebenarnya sudah bagus, bukan jelek. Jadi institusi kita ini sudah bagus. Cuma masyarakat Indonesia ini terlalu banyak. Ada 260 juta ya sekarang ya. Kan capek tuh ya. Institusinya bagus tapi 260 jutanya ini terlalu banyak. Makanya itu saya coba sentuh yang 260 jutanya itu. Yang jadi permasalahan di krim abal-abal ini bukan produknya ada di mana-mana, itu salah satu permasalahan sih. Dan saya kan nggak bisa sita, saya nggak bisa tangkep orangnya. Yang jadi permasalahan demandnya besar, banyak yang mau. Nah, saya mau putus rantai ini supaya demandnya nggak ada, supaya orang yang jual abal-abal pun bilang males jadi ya. Iya. Tapi kenapa bisa tersebar kalau misalnya memang itu tidak sesuai dengan standar Indonesia? Ya, you know lah ya kalau di Indonesia bagaimana ya. Oke. Itu yang dinamakan dengan katanya Bepom. Katanya, jadi ada Bepom, ada katanya Bepom. Itu katanya Bepom. Baru tahu. Ada lagi namanya nebeng Bepom. Aduh, sedih banget rasanya, mau nangis. Semua orang itu nakutin saya, bangkrut kau. Richard, kau bangkrut, selesai. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.